kompetitor kami itu waktu itu bener-bener secara alat, secara kemampuan tuh jauh di atas level kami. Contoh misalkan dari kamera, dari stabilizer, dari laptop itu kami tuh bener-bener minimalis gitu. Cuma karena minimalis, kami mengakali itu supaya gimana caranya kami bisa juara. Akhirnya kami mengakali untuk memperbagus. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Sarang Untidar, ngobrol santai bareng Untidar. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dan sangat spesial karena kita kedatangan tamu yang merupakan alumni dari Universitas Tidar yang tentunya juga bisa dikatakan ini menjadi salah satu alumni yang sukses nih. Mungkin bagi teman-teman semua kepo gitu ya, kira-kira siapa sih alumni yang sukses, dan ini dia alumni kita yang menjadi tamu kita pada podcast kali ini. Halo Mas, halo, Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu Mas, mungkin namanya dulu, dari program studi apa, dan sekarang kesibukannya apa Mas? Oke, nama saya Ahmad Maulana Gufar. Saya lahir di Bandung 24 tahun yang lalu, dan saya masuk di Universitas Tidar itu sekitar tahun 2016 bulan September, dan lulus di bulan Februari 2020, 1 bulan persis sebelum COVID. Sebelum COVID banget ya. Sebelum COVID. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, sekarang kesibukannya apa? Sekarang itu saya kebetulan karena masih menunggu panggilan untuk kerja di Jakarta. Sementara ini saya paling disibukkan dengan satu, ngajar di Universitas Terbuka, itu masih. Terus yang kedua, saya juga masih beberapa kali membantu teman-teman di vendor untuk bikin-bikin film, video profil. Jadi ya mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan aja sementara ini. Oke. Kemudian kalau boleh tahu dulu jurusannya apa nih Mas di Untidar? Saya prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, itu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, itu di prodi itu. Di FKIP ya. Tapi dulunya bahasa, sekarang lebih tertarik ke fotografi, videografi, sinematografi gitu ya. Itu awalnya ceritanya gimana nih Mas? Sebenarnya gini Mas, antara program studi yang saya pilih pada saat S1 sama minat ya, bisa dibilang sinematografi, minat saya itu kalau dikatakan ada korelasinya, awalnya enggak, karena saya suka sama sinematografi itu awalnya dari SMA. Saya itu kan dari SMA itu alhamdulillah dapat kesempatan untuk ikut semacam sekolah film dari CGV Cinema. Dari situ saya bertemu mentor-mentor yang luar biasa, sutradara-sutradara dari Indonesia yang handal-handal, dan dari situ saya dapat insight bahwa ternyata saya punya potensi di bidang sinematografi, terlebih di directing gitu kan. Nah, itu kejadiannya persis sekitar beberapa bulan sebelum saya kesini. Akhirnya saya pada saat ikut sekolah film itu, film saya ditayangkan di bioskop, dan akhirnya kan di situ timbul minat. Terus beberapa bulan berikutnya saya pindah ke sini, saya masuk di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, karena pada saat itu, setahu saya, prodi saya itu adalah prodi terbaik di Untidar. Maka dari itu saya masuk di situ, dan ternyata setelah sekian lama dijalani, ada keterkaitan juga dalam hal gini. Kalau kami membuat film, itu kan ada tulang punggungnya itu naskah ya Mas. Mungkin podcast sebegini pun ada naskahnya gitu kan. Nah, ternyata kan untuk merangkai naskah, kita pun butuh tata bahasa yang bagus, yang mudah dimengerti orang lain. Nah, disitulah prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu berperan buat minat saya. Tadi kalau boleh spill dikit, filmnya apa nih Mas yang di bioskop? Jadi untuk film saya itu special screening ya, jadi tayang terbatas, itu judulnya Red Purse di CGV Cinema di BEC Bandung, tanggal 1 Juni 2016. Wow, luar biasa sekali ya. Kalau misalkan aku lihat portofolionya dari Mas Ahmad ini kan banyak sekali ya prestasinya gitu ya. Mungkin bisa diceritakan yang paling mengesankan itu apa Mas? Yang paling mengesankan buat saya, berarti yang paling memorable gitu Mas ya. Kalau yang paling memorable tuh mungkin karena gini Mas, kebanyakan dengan rendah hati saya bilang kebanyakan kompetisi yang saya ikuti itu levelnya nasional. Jadi memang itu tempatnya bermacam-macam gitu. Ada yang sampai ke Lampung dan lain sebagainya. Cuma mungkin kalau ditanya yang paling berkesan, saya bisa jawab di Tangerang Mas. Waktu itu sekitar tahun 2019, saya pernah menjadi finalis di Kemenristek Dikti. Waktu itu kami di-challenge untuk, jadi finalisnya itu diminta untuk membuat film lagi di sana selama seminggu. Jadi di Indonesia itu saya bahkan baru tahu ada
reaktor nuklir, walaupun itu reaktor nuklir hanya untuk tujuan research gitu. Nah di Batan, di Badan Teknologi Nuklir, pokoknya Badan Teknologi Nuklir, saya lupa isi akronimnya apa. Yang jelas di situ kami diminta untuk membuat film dengan tim cuma bertiga dari Untidar semua pada saat itu. Terus alhamdulillah kami bisa juara 1. Padahal kompetitor-kompetitor kami itu waktu itu bener-bener secara alat, secara kemampuan tuh jauh di atas level kami. Contoh misalkan dari kamera, dari stabilizer, dari laptop itu kami tuh bener-bener minimalis gitu. Cuma justru karena minimalis, kami mengakali itu supaya gimana caranya kami bisa juara. Akhirnya kami mengakali untuk memperbagus si film kami ini dari segi naskah penulisan, dan alhamdulillah kami juara 1 dan ternyata naskah penulisan kami nilainya 100. Wow. Maka dari itu kalau dikatakan mana yang paling berkesan mungkin itu, karena dengan segala keterbatasan kami alhamdulillah bisa mencari celah untuk jadi juara. Wah, keren banget. Justru karena keterbatasan jadi semangat gitu ya Mas? Ya betul, karena kita harus membuktikan gitu Mas bahwa saya juga pernah dikasih tahu sama di Lampung itu waktu ikut FVMI sama namanya ada Om Beni, dari itu dia sinematografer. Dia bilang bahwa karya yang bagus itu bukan karya yang dibuat dengan segala jenis alat-alat yang mahal, tapi semua karya itu kan dimulainya dari sini. Betul. Alat itu kan tergantung man behind the gun-nya, gitu kan, tergantung orangnya. Cuma saya nggak bilang saya hebat ya, cuma alhamdulillah pada saat itu saya merasa wah ternyata bisa juga ya mengimplementasikan apa yang dikatakan waktu itu. Oke. Nah, kalau misalkan nih Mas, kemarin aku baca juga nih portofolio dari Mas Ahmad, kan udah S2 juga, udah lulus gitu ya, dan jadi lulusan termuda gitu ya. Boleh diceritakan pengalaman S2-nya gimana Mas? Ya, saya waktu itu S2 itu di UGM, persis setelah lulus dari Untidar. Jadi setelah dari Untidar itu kan saya lulus bulan Februari, harusnya saya sudah di bulan April, tapi karena COVID, jadi kan ditunda sudahnya. Terus akhirnya pada saat itu saya diterima di UGM tuh di bulan Agustus dan masuk di bulan September. Nah awalnya saya agak keteteran tuh awal-awal semester gitu kan. Gimana cara bisa keep up sama teman-teman gitu kan, karena kita juga sama-sama tahu lah kalau di kampus seperti UGM itu kan pasti sangat heterogen ya, bahkan ada mahasiswa yang dari luar negeri juga gitu. Gimana kita caranya harus bersaing. Nah justru karena saya tuh menanamkan mindset bahwa saya ini paling kurang di satu kelas ini, bisa dikatakan seperti itu. Saya gimana caranya harus bisa keep up, jangan malu-maluin diri sendiri, dan saya harus serius belajar gitu loh. Karena apa? Karena kan alhamdulillah saya waktu S2 itu dapat beasiswa Mas, beasiswa orang tua tapi. Nah, karena itu beasiswa orang tua, bukan jadi ada pressure, bukan, tapi lebih ada kerasa tanggung jawab bahwa orang tua saya sudah menyekolahkan, orang tua saya sudah keluar biaya banyak, jangan sampai saya mengecewakan mereka. Gitu. Maka dari itu, saya memang gimana caranya harus bisa selesai cepat, biar satu dari segi waktu juga tidak buang-buang waktu, dan kedua tidak buang-buang uang dari orang tua itu. Jadi secepat mungkin bisa lulus gitu. Oke, jadi memang pasti ada motivasi gitu ya Mas? Ya, harus ada motivasi, karena untuk bisa mengerjakan sesuatu kita butuh, selain motivasi kan butuh dedikasi juga. Betul. Gitu kan. Itu mungkin Mas. Oke, nah setelah dulu dari PBSI, kemudian minatnya juga di sinematografi, terus S2, terus tiba-tiba alhamdulillahnya keterima jadi dosen ya sekarang ya Mas. Alhamdulillah. Itu memang udah cita-cita dari awal atau gimana jadi dosennya ini? Sebenarnya itu untuk menjadi dosen, saya tuh pertama kan waktu saya S1 itu kan saya prodinya pendidikan ya Mas ya. Itu prodi pendidikan, dan di situ saya merasa saya ada namanya praktek guru tuh, praktek jadi guru selama 3 bulan kurang lebih kalau nggak salah. Nah selama praktek guru itu saya memang sadar bahwa kayaknya saya memang suka deh untuk kasarannya bukan ngasih ilmu ya, untuk sharing ke orang-orang gitu, orang-orang banyak. Nah cuma pada saat itu saya belum ada interest ke guru gitu. Saya rasa kayaknya ilmu saya di S1 belum cukup kalau saya untuk ingin sharing ke orang banyak gitu. Makanya saya sekolah lagi, saya S2 lagi, dan alhamdulillah kan saya prodinya linguistik, dan saya juga merasa ilmu yang saya dapat selama S2 itu paling bisa kepake kalau saya jadi dosen. Alhamdulillah tahun kemarin ada pembukaan CPNS, pertama kali coba langsung lulus. Alhamdulillah ya.
Di universitas mana Mas kalau boleh tahu? Di Universitas Negeri Jakarta. Oke, prodinya? Prodinya Sastra Indonesia. Wow, sastra murni berarti ya? Sastra murni, betul. Oke. Kalau kita flashback nih Mas, dari tahun 2016 nih, Mas udah masuk di Untidar, gimana sih pengalaman kuliah S1 di Untidar? Susah senengnya itu gimana? Sebenarnya kalau ditanya susah senang tuh ini ya, agak abstrak karena menurut saya tuh, kalau saya tuh prinsipnya gini Mas, apapun yang dirasa menyusahkan kita nggak usah dipikirin karena toh pada akhirnya kita harus hadapin gitu kan. Nah cuma kalau ditanya susah senangnya mungkin ini bukan susah ya, tapi lebih ke apa ya? Kita tuh harus bisa memperbaiki ini. Contoh gini, saya waktu beberapa kali lomba itu kan pasti ditanya, Mas kuliah di mana? Gitu kan. Nah, pasti sudah tahu dong ini arahnya kemana ya. Mas kuliah di mana gitu kan? Saya jawab di Untidar. Pasti ada pertanyaan lagi. Di mana itu, gitu kan? Terus saya jawab di Magelang. Ini pernah kejadian nyata Mas, waktu di Tangerang itu. Saya jawab Untidar itu di Magelang. Oh, Magelang tuh mana ya? Jawa Tengah apa Jawa Timur, gitu kan? Terus saya bilang yang ada Candi Borobudur, gitu kan? Dijawab lagi, loh bukannya itu Jogja ya, gitu kan? Nah, itu kita tuh di situ, tapi di situ justru bukan malah membuat saya jadi rendah gitu, enggak. Justru itu menurut saya menjadi motivasi supaya gimana caranya Untidar ini eksistensinya bisa lebih dikenal. Gitu. Itu jadi tugas saya dan mungkin sekarang tugas saya teman-teman semua gitu yang masih kuliah di sini. Menurut saya itu salah satu yang saya rasakan jadi dari segi eksistensi, dan kalau dari senangnya sih banyak Mas. Karena saya banyak berproses itu kan di Untidar, mulai dari studi saya sampai ke minat-minat saya dulu seperti sinematografi kan, toh saya juga berjuang bersama dengan anak-anak yang ada di Untidar gitu. Jadi senangnya jauh lebih banyak daripada susahnya. Mungkin nggak terhitung Mas. Oke. Mungkin ini Mas, ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Apa sih pesan-pesan buat mahasiswa yang sekarang masih kuliah di Untidar? Oke. Buat teman-teman mahasiswa, jangan pernah minder sama apa yang ada di sekitar kalian. Mau itu kampus kalian, mau itu kondisi lingkungan kalian. Yang paling penting adalah fokus upgrade diri sendiri. Karena kalau kalian fokus dengan diri sendiri, menaikkan value dari diri sendiri, insya Allah hal-hal baik itu akan datang dan bisa membuka jalan untuk masa depan yang lebih baik buat teman-teman semua. Oke, wah luar biasa sekali pesan-pesannya untuk mahasiswa yang masih berkuliah ya. Terima kasih Mas Ahmad atas waktunya. Semoga semakin sukses ke depannya. Amin, amin Mas Bagus juga. Oke, itu tadi podcast kita kali ini di Sarang Untidar. Sampai jumpa di Sarang Untidar berikutnya. Bye. Oke, berarti sekarang masih di Magelang. Masih di Magelang sementara.